Halo pemirsa, balik lagi bersama Kupas Lintas, mengupas sampai tuntas bersama saya Aan Adewarino. Hari ini kita akan membahas atau berdiskusi atas kejanggalan kematian salah satu karyawan PT Changsin Indonesia atas nama Kintan Junior Sari. Hari ini pun saya ditemani dengan narasumber tim kuasa hukumnya dari keluarga almarhumah. Boleh diperkenalkan Pak sebagai kuasa hukum dari almarhumah Kintan Junior Sari dan sebagai apa? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Praetno Sarjana Hukum dan rekan saya ini Pak Endang Ayat Pujian Sarjana Hukum. Kebetulan kami adalah salah satu atau bagian daripada tim hukum, tim kuasa hukum atau tim advokasi daripada almarhumah Kintan Junior Sari. Selain kami berada di tim kuasa hukum, ya kan, saya secara pribadi juga bagian daripada Direktur LBH GMPI sekaligus menjadi Managing Partner Kantor Hukum Gajah Mada. Baik Bang, sebelum kita ke substantif, saya nanya kabar dulu, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang Yayat, sehat. Mas tetap semangat, Mas tetap berjuang. Semangat gitu. Siap. Bang, bagaimana kronologisnya gitu kan, dari klien abang almarhum yang meninggal beserta keluarganya itu menunjuk kuasa hukumnya kepada tim kuasa hukum abang dan partner. Baik, terima kasih. Jadi perlu sedikit saya sampaikan kronologis secara singkat terkait klien kami ini, meninggalnya klien kami ini, bahwa pada tanggal 12 April 2025 klien kami pagi-pagi berangkat kerja ke PT Changsin, jam 8 pagi mengalami kecelakaan kerja dengan 3 jarinya yang sobek, yang luka, terus kemudian dirawat di klinik perusahaan. Jam setengah 9 kemudian klien kami dirujuk oleh perusahaan ke salah satu rumah sakit yang ada di Karawang, yaitu Rumah Sakit Fikri Medika Karawang. Nah, proses berikutnya jam 3 sore dilakukan satu tindakan besar yang dilakukan oleh dokter Rumah Sakit Fikri, di mana klien kami ini dilakukan bius total atau bius umum, sehingga setelah dilakukan proses operasi ini, klien kami bukannya mengalami kesembuhan, tapi justru meninggal dunia. Hal inilah yang kemudian membuat sesuatu yang janggal di kita, ya kan? Karena waktu jam 9 klien kami masih bisa bercakap-cakap dengan sehat, tapi setelah dilakukan operasi pada jam 3, justru klien kami tepat pada pukul 18.30 justru malah meninggal dunia. Oke, baik Bang. Artinya berarti ketika ditangani oleh pihak rumah sakit yang awalnya kecelakaan kerja gitu kan, sedikit jari tangan gitu kan, kok kenapa sampai meninggal dunia gitu kan Bang? Ini kan harus diungkap, benar nggak Bang? Betul. Gitu kan, apakah kejanggalan kematian klien abang ini, apakah ada dugaan malpraktek? Kan seperti itu Bang. Betul. Karena sebelum operasi katanya ada beredar video juga baik-baik saja ya Bang ya? Ya, benar. Apakah betul Bang? Betul. Jadi gini, makanya kita ada buktinya bahwa jam 9 pagi itu klien kami masih bercakap-cakap, ada videonya yang mungkin nanti bisa kita kasih ke teman-teman lintas Karawang. Baik. Terus berikutnya, barusan kita juga dapat informasi dari pihak keluarga, ternyata klien kami ini ketika meninggal jam 18.30 terus kemudian dibawa pulang ke rumahnya dan sempat diinapkan selama semalam sebelum dimakamkan, justru sampai proses pemakaman itu masih keluar darah lewat hidungnya gitu loh. Artinya
jika kemudian kita berasumsi ini ada dugaan malpraktek, lah inilah yang harus kita ungkap secara bersama-sama. Oke. Artinya tidak hanya bicara kuasa hukum yang berbicara, tapi juga kita harus melibatkan seluruh pihak. Karena persoalannya ada persoalan tragedi kemanusiaan, ada orang yang meninggal. Gitu loh. Baik. Artinya apa? Artinya kita butuh keterlibatan dari semua pihak, baik itu dari DPRD Kabupaten Karawang, baik itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, baik itu dari Ikatan Dokter Indonesia atau semuanya. Kita ungkap satu fakta yang sebenarnya. Apakah memang dalam upaya penanganan medis yang dilakukan oleh Pikri Medika ini terdapat kekeliruan atau kealpaan atau malpraktek dalam prosedur ini? Karena dari beberapa informasi yang kita dapat, ternyata bukan hanya klien kami kan itu, karena kami juga membuka satu portal aduan, ternyata juga banyak aduan-aduan dari pasien-pasien lain yang mengalami hal yang janggal juga ketika ditangani oleh Rumah Sakit Pikri Medika. Seperti itu. Berarti hasil dari terungkapnya sedikit demi sedikit peristiwa ini, banyak juga pengaduan-pengaduan dari masyarakat, mungkin dugaan korban juga, mungkin ya, Bang, ya, gitu, betul, Bang. Nah, ini kan harus diungkap kejanggalan kematian klien Abang ini kan tentunya harus terang benderang dong, Bang, ya. Betul. Masyarakat biar tahu juga gitu kan penyebab kematiannya tuh apa sih, kan seperti itu ya, Bang. Sejauh mana tim kuasa hukum, Bang, menangani persoalan ini? Bang, siap? Mungkin dari Abang ya. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, karena kesehatan salah satu dari amanat konstitusi, bahkan di sini ada tragedi kemanusiaan yang menurut saya janggal. Semua dinas sebagai perwakilan dari negara harus hadir di sini kan itu. Negara harus hadir mengawal biar jangan jadi presiden buruk nih terkait kejadian yang menimpa klien kami di Rumah Sakit Pikri Medika. Mungkin itu aja. Oke. Nah, hari ini ya, Bang ya, habis rapat dengar pendapat ya, Bang, di DPRD Kabupaten Karawang bersama Komisi 4. Itu poin-poinnya, hasilnya seperti apa, Bang? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih. Jadi tepat hari ini tadi kita sempat diundang oleh DPRD Karawang khususnya Komisi 4 untuk rapat dengar pendapat, di mana di situ hadir juga perwakilan dari Rumah Sakit Pikri, hadir juga dari Dinas Kesehatan, hadir juga dari BPJS. Ada satu keterangan yang cukup menarik yang coba saya simpulkan, bahwa salah satu penyebab kematian daripada klien kami adalah adanya material, ya, di mana bekas operasi itu, ya kan, material bekas operasi itu masuk ke ruang pernapasan di paru-paru, itulah yang kemudian menyebabkan klien kami meninggal. Tapi terlepas dari itu, ya, karena terus terang saya juga nggak terlalu paham terkait persoalan medis, ya. Terlepas dari itu, saya pikir ada satu prosedur umum ketika seorang dokter mau melakukan satu tindakan medis, apalagi ini tindakan yang cukup besar, ya. Pasti harus ada satu analisis yang mendalam, apakah si pasien ini ada alergi obat, berapa tekanan darah daripada pasien ini. Nah, hal-hal seperti itu tentu sudah dianalisis secara mendalam oleh dokter, kan itu. Nah, pertanyaan kami, ya, itu, ketika prosedur itu sudah dijalankan, tentu pihak rumah sakit, dalam hal ini ada dokter, pasti punya satu gambaran, ya. Ada nggak kira-kira ketika dilakukan satu tindakan ini, efek yang nanti akan terjadi itu seperti apa? Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian ini sudah dianalisis atau belum? Karena tadi yang sempat disampaikan oleh perwakilan Rumah Sakit Pikri Medika di dalam rapat dengar pendapat itu, dia hanya menyampaikan terkait masalah prosedur teknis daripada penanganan ketika pasien itu dilakukan operasi. Tapi ada hal yang cukup menarik. Ya, saya cukup salut dengan Komisi 4 karena tadi Komisi 4 saya pikir cukup serius untuk benar-benar membuka tabir kematian klien kami. Dan Komisi 4 berupaya untuk membentuk tim pencari fakta, dan untuk
melihat secara utuh persoalan ini, ya kan? Agar apa? Agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Oke. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa kami tim kuasa hukum beserta keluarga, termasuk juga dengan masyarakat yang lain, kita akan melakukan aksi demonstrasi yang rencananya akan kita jadwalkan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 di Dinas Kesehatan. Oke. Kami akan mendorong Dinas Kesehatan sebagai bagian representasi daripada pemerintah atau negara untuk hadir dalam persoalan ini. Oke. Karena persoalan kesehatan ini adalah hak konstitusi daripada warga negara. Dan negara tidak boleh absen atas persoalan ini. Kira-kira seperti itulah. Oke, ini semakin menarik perbincangan persoalan kejanggalan kematian dari klien tim kuasa hukum. Sebelum kita lebih jauh untuk berbicara Bang masalah aksi gitu kan. Betul. Nah, saya mau nanya dulu nih, ada gak rekam medis yang diberikan pihak rumah sakit kepada keluarga? Dan seperti apa sih rekam medisnya gitu kan? Betul. Sampai hari ini ketika tadi habis RDP, rapat pendapat, kebetulan tadi keluarga korban juga hadir, dan tadi sempat saya tanya, jadi ketika jenazah klien kami dibawa ke rumah duka, kira-kira dari pihak rumah sakit itu apa yang diberikan kepada pihak keluarga? Pihak keluarga hanya diberikan surat kematian dan rongsen, gitu loh. Tidak ada yang lain? Tidak ada rekam medis atau apa, atau penjelasan secara utuh ke keluarga klien kami, kan itu. Makanya sampai hari ini kita juga belum tahu, gitu loh. Ya. Rekam medis seperti apa, ya kan? Kita hanya mendapatkan ya bahasanya omongan-omongan lisan dari pihak rumah sakit bahwa penyebab kematiannya adalah ini. Bang, saya mau nanya juga nih. Kejanggalan kematian klien abang ini gitu kan, betul nggak dugaan besarnya itu malpraktek menurut kacamata hukum? Ya, kalau dilihat dari kronologis ya, di mana kemarin sudah kita diskusikan secara utuh dengan tim, ya kami menduga di situ ada tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pikri Medika. Oke. Makanya saya berharap ya semua pihak yang konsen dalam persoalan ini, ya kan, khususnya dokter-dokter ini, saya juga mengajak pada dokter-dokter yang masih punya rasa kemanusiaan, ya, ayo bergabung dengan kami, ya, kita buka satu fakta yang sebenarnya, kita buka satu kebenaran. Betul. Karena apa? Karena kita nggak ingin, ya, nggak ingin akan terjadi korban-korban berikutnya seperti itu. Apakah peristiwa ini akan ditempuh secara jalur hukum, Bang? Kita masih dalami karena ketika persoalannya mau kita bawa karena hukum, tentu kita akan, kalaupun kita belum sanggup mengumpulkan bukti-bukti paling minimal, ya, paling minimal kita harus mengumpulkan petunjuk. Nah, hari ini yang terus-menerus, ya, digali oleh tim kami. Tim kami bekerja siang malam untuk mencari bukti-bukti itu. Nah, tadi itu akan melakukan aksi-aksi, Bang, gitu kan? Seperti apa aksinya dan kemana nih aksinya nih akan dilakukan? Oke, kalau berdasar hasil diskusi kita dengan tim kemarin, kita rencananya akan melakukan aksi di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Kita akan mendorong Dinas Kesehatan Karawang ini untuk membentuk satu tim pencari fakta, biar karena kita beranggapan bahwa Dinkes ini kan bagian representasi daripada pemerintah. Betul. Artinya pemerintah harus hadir, pemerintah harus mengawal proses ini. Karena apa? Karena kesehatan ini kan hak konstitusi daripada warga negara. Oke, Bang, harapannya apa sih, Bang, kepada pemerintah dan aparat penegak hukum gitu kan? Jangan sampai ada kintan-kintan selanjutnya nih, Bang, gitu kan? Ya, saya berharap bahwa perkara ini ya menjadi pintu awal kita, ya gitu. Karena sebenarnya persoalan ini kan sering menjadi keluhan di masyarakat, tapi kemudian masyarakat umum kan tidak berani. Dan saya berharap dengan adanya persoalan almarhum Kintan Juniasari ini bisa menjadi gerbang awal, ya, untuk membuka persoalan-persoalan khususnya di dunia kesehatan. Dan apalagi
hal ini tentu membutuhkan dukungan dari banyak pihak, ya, khususnya dari pemerintah. Itu. Karena apa? Karena ya apapun ceritanya, bahwa ketika masyarakat ketika masyarakat kecil ini mengadu, ya kan, ketika masyarakat kecil ini yang kena masalah, jangan sampai pemerintah ini tutup mata. Itu yang akan coba kita dorong. Makanya guna membuka tabir besar ini, kita butuh keterlibatan dari semua pihak. Semua elemen ya berarti Bang ya? Ya, semua pihak. Makanya termasuk kalau rencananya hari Senin juga kita akan mendatangi Komnas HAM, ya, Oke. artinya kita mau ya menyampaikan keluh kesah kita ke Komnas HAM, karena ini ya bicara kesehatan adalah bagian dari hak konstitusi dan hak asasi kita, seperti itu, hak konstitusi warga negara, di mana semua harus terlibat, kan, itu. Termasuk juga DPR RI pun juga harus turun tangan, kan, itu. Ya, ini bukan persoalan kecil ya Bang ya? Bukan persoalan kecil ini, kan, itu. Iya, ya. Terus bentuk dukungan selain hukum, dukungan apa lagi Bang dari rekan-rekan kuasa hukum kepada keluarga? Bentuk dukungannya apa? Jadi gini, sebenarnya persoalan ini bukan hanya di lingkaran, bukan hanya terbatas di tim kuasa hukum, karena rencana aksi hari Rabu itu kita udah dapat dukungan dari banyak pihak, dari mahasiswa. Oke, dari mahasiswa ada juga termasuk kita, dia akan terlibat dalam aksi kita. Terus kemudian dari masyarakat, dari ibu-ibu, bahkan termasuk juga dari ya kelompok-kelompok organisasi masyarakat. Ya, rencananya akan ikut aksi, yang guna ya membuka tabir kematian yang janggal ini, yang janggal ini, kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari abang-abang kita ini. Yo, ini sampaikan, bro. Dari Bang Yayat. Cukup. Ya, paling cukup itu. Cukup. Artinya kita harus mengawal kejanggalan kematian dari klien abang ini dari sampai akhir, sampai tuntas ya Bang ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Agus, Bang Yayat atas waktunya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin salah satu pembicaraan hari ini bersama tim kuasa hukum dari Kintan Junior Sari yang harus terungkap terang benderang ke depannya meninggalnya itu seperti apa dan apa penyebabnya, seperti itu. Baik pemirsa, terima kasih atas waktunya. Sampai kembali jumpa bersama kita lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih.